Jika bicara tentang orang Minang atau para tokoh-tokoh Minang zaman dahulu, memang tidak diragukan lagi sepak terjangnya, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Bahkan Soekarno pernah mengatakan, bila berpikir, berpikirlah seperti orang Minang. Kalau bekerja, bekerjalah seperti orang Jawa. Dan kalau bicara, bicaralah seperti orang Batak. Wakil Presiden RI era SBY dan Jokowi, Yusuf Kala, mengatakan artinya orang Minang adalah sosok-sosok pemikir. Mereka adalah sumber daya manusia yang berkualitas, kata JK saat menghadiri Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-77 di gedung DPRD Sumbar. JK menyebut dari sekian banyak pahlawan nasional dari Minangkabau, rata-rata merupakan tokoh yang berjuang dengan pikiran, bukan dengan pedang. Orang Minang selalu memakai otak, bukan otot, ucap JK. Ia lalu menyebut sejumlah tokoh Minang seperti Hatta, Syahrir, Yamin, Muhammad Nasir, dan lainnya. Sebagian besar mereka adalah tokoh yang menjadi pelopor kemajuan bangsa ini, kata JK. Ia mencontohkan pada 1921 sudah ada tokoh Minang yang menjadi doktor, yakni Muhammad Jamil. Sementara di Sulawesi Tenggara, orang baru menjadi sarjana pada 1949. Bahkan sarjana pertama di Betawi ada pada 1956. Menurut dia ada perbedaan waktu antara Minang dan Bugis, Sulawesi Selatan, yakni sekitar 30 tahun soal pendidikan. Ini menunjukkan kemajuan pendidikan di Minang dibanding daerah lain. Bahkan guru-guru dari Minang ini dulu dikirim ke seluruh daerah untuk meningkatkan pendidikan bangsa. Dan salah satunya mertua saya yang dikirim sebagai kepala sekolah Muhammadiyah di Makassar, kata JK. Pada zaman dahulu, pemuda Minang ini seusai makan di rumah langsung pergi ke surau. Di sana mereka belajar tentang agama, silat, dan lainnya. Sehingga hubungan kekerabatan mereka di surau itu kuat. Selain itu, sistem matriarkat di Minangkabau membuat laki-laki itu harus pergi merantau ke daerah lain. Dan mereka harus bertahan hidup di sana. Ini yang membuat mereka bertahan hidup dengan berdagang dan menjadi semakin kuat sehingga memunculkan dunia usaha yang baik, ujar dia pula. Namun sekarang ini, menurut JK, SDM dari Minangkabau sudah tidak lagi seperti dulu. Menurut dia sudah sulit untuk mencari tokoh-tokoh besar dari Sumatera Barat. Begitu juga menurut JK dari dunia usaha. Kini kalangan pengusaha muda sukses tidak banyak dari Minang. Padahal sejak zaman dulu, kata JK, banyak pengusaha Minang menguasai pasar-pasar besar di Indonesia. Ia melihat penurunan sosok pengusaha besar di Sumbar adalah terlambatnya kaderisasi. Pengusaha hebat dari Minang pada zaman dahulu ini, kata dia, tidak menyiapkan generasi pengganti untuk melanjutkan usaha yang telah ia rintis. Mungkin karena tidak ada yang melanjutkan, sehingga usahanya diambil orang lain, ujar JK. JK berharap ke depan pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan jati diri Sumbar sebagai daerah yang menciptakan pengusaha-pengusaha besar. Kepala-kepala daerah perlu suatu upaya memajukan kembali, tingkatkan pengetahuan keagamaan, dan mampu kembalikan marwah orang Minang dalam urusan agama Islam, tutupnya. Sementara itu Megawati, Presiden kelima RI, dalam sebuah webinar yang mengangkat tema Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa, dalam pandangannya menyebut antara lain substansinya bahwa orang Minang sekarang tidak sehebat orang Minang dulu.
Dr. Haji Gamawan Fauzi, SH.MM, Datuk Rajo Nansati, menanggapi pernyataan ini yang kami kutip dari sebuah artikel. Sebenarnya ungkapan semacam ini bukan yang pertama kali kita dengar. Setidaknya beberapa tokoh lain pernah juga bicara seperti ini. Di kalangan masyarakat Minang sendiri, pernyataan seperti itu sering muncul. Itu pula yang menjadi alasan mengapa sedikit demi sedikit muncul pepatah membangkit batang terendam. Karena yang sudah lama dianggap terendam, maka batangnya perlu diangkat kembali. Apalagi dalam forum-forum diskusi, seminar atau dialog, seringkali muncul kalimat itu. Kadang bosan juga mendengarnya. Pernyataannya adalah, benarkah orang Minang sekarang tak sehebat orang Minang dulu? Lalu parameternya apa? Posisi di kabinetkah? Pendidikan-kah? Persentase yang bersekolahkah? Atau yang jadi penjabat tinggi? Jadi orang kaya dan pengusaha sukses? Atau mengenai pemikirannya yang besar, menyangkut negara dan hukum? Jadi dokter, insinyur, dosen, wartawan, atau ada ukuran lain? Itu yang tidak pernah jelas, hanya lontaran kata yang monolog dan klaim sepihak. Kalimat yang menyebut bahwa orang Minang sekarang tak sehebat orang Minang dulu bisa dilihat dari aspek psikologi dan sosiologi. Kalimat yang mengandung pelemahan dan menisbihkan generasi Minang sekarang. Kata yang berulang-ulang menyebut membangkit batang terendam itu mengandung makna kekalahan dan kekurangan masa kini dibanding masa lalu. Karena dengan sadar mengakui orang Minang sekarang lebih buruk dari orang Minang dulu. Bagi orang Minang yang berfilosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, memandang bahwa hidup itu dipergilirkan, wari bajawe, utang babaye, nan rancak diambiakan, nan buruk ditinggalkan. Menurut pandangan saya, orang Minang ditilik dari berbagai aspek rasanya masih oke dan tak kalah majunya dibanding masa lalu. Bila kita mau mendalaminya dari berbagai sisi kehidupan dengan ukuran-ukuran yang jelas. Kalau kita pakai ukuran-ukuran dulu, tak mungkin Pak Jokowi jadi presiden. Karena konon beliau tak suka baca buku politik. Beliau lebih suka baca buku yang ringan-ringan saja. Jadi bagaimana mungkin membangun semangat perjuangan bila tak ada pemahaman tentang masa lalu atau histori, sosiologi bangsa terjajah? Harus punya ide masa depan, harus mampu membakar semangat perjuangan dengan narasi dan diksi-diksi bernas untuk membakar semangat dan bangkit melawan penjajah untuk masa depan yang gemilang. Singkatnya harus punya visi, misi, strategi dan taktik, atau memberitakan alternatif pemikiran dengan pengetahuan yang luas seperti yang dilakukan Bung Hatta, Muhammad Yamin, Syahrir, Natsir, Tan Malaka, dan orang Minang lainnya. Kadang beliau-beliau itu tak sejalan dengan Bung Karno, bahkan pada saat tertentu menjadi rival politik Bung Karno. Bukankah musuh adalah teman dalam berpikir? Input dari tokoh-tokoh itu pula yang kemudian menjadi tesis yang melahirkan antitesis untuk melahirkan tesa baru yang lebih bernas. Kini di saat kritik itu sudah berkepanjangan dan sudah sangat lama berpendar dalam pemikiran sebagian orang Minang, mungkin saatnya kita perlu mengklaim sesuatu dengan menggunakan ukuran, data, komparisasi ketokohan dan lainnya agar masyarakat Minang tahu posisinya dulu dan sekarang di kancah nasional atau internasional. Sehingga secara objektif bisa disimpulkan apakah benar orang Minang sekarang tak sehebat orang Minang dulu atau mungkin saja justru lebih hebat dibanding dulu. Kebesaran seseorang tentu tak sepanjang zaman kecuali Rasulullah. Tapi kebesaran seseorang ada zamannya. Kehebatan pahlawan ditentukan oleh medan perjuangannya pada masanya.
Jangan bandingkan ketokohan seseorang dengan zaman yang berbeda. Bila Bung Karno hidup, belum tentu beliau akan jadi presiden, dan belum tentu juga beliau siap dibully tiap menit di sosial media, seperti yang dirasakan oleh pemimpin sekarang.